Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again on my YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Dian Hermali Andesta with NPM 22411067. Here I will present my PowerPoint. Stay tuned. Materi yang akan saya sampaikan adalah aspek penilaian bisnis. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang produksi maupun jasa atau layanan. Tujuan analisis aspek hukum. Yang A, menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Yang B, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang C, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang D, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang akan dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, perseorangan. Yang kedua, firma atau FA. Yang ketiga, perserikatan komanditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Yang kelima, perusahaan negara. Yang keenam, perusahaan daerah. Yang ketujuh, yayasan. Yang kedelapan, koperasi. Yang pertama, perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Kelebihannya, memiliki kebebasan dalam bergerak. Yang kekurangannya, mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas. Yang kedua, firma atau FA merupakan perserikatan beberapa penguasa swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Kelebihannya, penguasa terhadap keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Kekurangan, sering terjadi konflik anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Yang ketiga, perserikatan komanditer atau CV merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi salah satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota lain merupakan anggota pasif. Kelebihannya, penguasa terhadap keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan kongsi yang lain. Kekurangannya, status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit untuk mendapat proyek-proyek besar. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT merupakan persilatan beberapa penguasa swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana pengusaha memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara memberi saham perusahaan. Kelebihannya, memiliki masa hidup yang tak terbatas. Kekurangannya, biaya pembentukan yang relatif
dibandingkan dengan badan usaha lain. Yang kelima, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dibentuk dengan tujuan tertentu dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan agama. Kelebihannya yaitu dapat membantu masyarakat sosial secara luas dengan tidak berdasar pada profit oriented semata. Kekurangannya terbatasnya dana-dana masukan yang sebenarnya sangat diperlukan. Yang keenam, koperasi merupakan badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum operasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus berbagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kelebihannya, koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Ya, kekurangannya, koperasi sulit berkembang karena modal sangat terbatas, yaitu hanya dari simpanan wajib. Selanjutnya, dokumen yang diteliti. Banyaknya dokumen yang akan diteliti sangat bergantung dari jenis usahanya. Secara umum, dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk badan usaha. Yang kedua, bukti diri. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan. Yang keempat, nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, izin perusahaan. Yang keenam, keabsahan dokumen lainnya. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Pengertiannya, pengertian pasar secara sederhana ialah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pemasaran dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Struktur pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopoli. Segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Yang selanjutnya, pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar lebih untuk dilayani. Tujuan dan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan persaingan produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran. Yang pertama yaitu strategi produk, yang kedua strategi harga, yang ketiga strategi lokasi dan distribusi, dan yang terakhir yaitu strategi promosi. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Okay, that's all I can say. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.